Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Namo Buddhaya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ganang Laksita Hadi Purnomo dan sudah bersama dengan saya pada saat ini yaitu Profesor Dr. Muhammad Jafar MSI yang pada kesempatan kali ini beliau tengah mengikuti pemilihan Dekan Fakultas Ilmu Sosial khususnya untuk periode 2021-2025. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik, Mas Ganang. Alhamdulillah. Mas Ganang sehat juga? Alhamdulillah sehat juga. Bagaimana, Prof, kesibukan di tengah pandemi ini? Apakah lancar atau ada halangan kira-kira? Ya, saya tetap menjalankan tugas saya, mengajar walaupun lewat Zoom gitu kan, mengerjakan tugas-tugas lain sebagai Wakil Dekan 2. Ya, memang butuh kesabaran lah dalam melaksanakan tugas-tugas di masa pandemi ini. Tapi semangatnya tetap harus menjaga protokol kesehatan. Oke, kalau mahasiswa kira-kira di selama pandemi ini pada saat mengajar ada yang aneh-aneh nggak kira-kira, Bro? Ya, secara umum salah satu situasi yang tidak nyaman adalah karena itu di ruang Zoom, Mas Ganang. Jadi banyak mahasiswa itu yang tertidur di ruang Zoom-nya. Tertidur. Jadi buka Zoom gitu kan, setelah itu mereka tertidur lagi. Tapi tugas saya lah untuk memotivasi mahasiswa agar tetap giat belajar. Kira-kira kalau mahasiswa yang seperti itu nanti gelarnya apa tuh, Prof? Oh iya, saya sering mengatakan ke mahasiswa itu bahwa teruslah belajar, teruslah tingkatkan literasi selama masa pandemi. Jangan sampai setelah pandemi berakhir Anda nggak punya kompetensi apa-apa, sementara wisuda sudah di depan mata. Oh iya. Kan bagaimana itu kan? Jadi wisudanya sudah dekat, tapi kompetensi literasinya masih lemah karena malas belajar di era pandemi ini. Iya gitu. Oke, jadi begini, Prof. Seperti yang kita tahu ya, Prof sekarang sudah menjadi salah satu kandidat dari pemilihan dekan khususnya di Fakultas Ilmu Sosial. Dan tentunya kita semua, saya, Prof dan juga mungkin rekan-rekan di rumah tahu bahwa dalam demokrasi pemilihan itu atau pemilihan adalah merupakan hak ya, hak kita untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpin kita. Jadi tidak boleh seorang melarang kita atau mengarahkan kita untuk memilih siapa gitu. Akan tetapi memilih kan tidak hanya sekadar memilih ya, tapi pemilih itu harus menjadi pemilih yang cerdas. Artinya apa, kita harus kenal dengan siapa pemimpinnya atau siapa yang akan dijadikan sebagai seorang pemimpin. Dan tentunya pada kesempatan kali ini kita akan berbincang khususnya untuk berkaitan dengan pencalonan Prof sebagai seorang dekan. Jadi mungkin saya akan menginterview tentang program, tentang siapa Prof. Mungkin barangkali rekan-rekan yang ada di rumah khususnya menonton video ini belum mengenal siapa Prof. Nah, saya tertarik dengan kostum yang dipakai hari ini. Ini ceritanya apa nih agendanya nih? Ya, yang pasti. Apakah ada agenda politik? Yang pasti ini adalah rasa cinta saya kepada negeri leluhur saya. Karena ayah saya kebetulan seorang yang lahir di Lampung, sehingga ini topi peci ini dengan sal ini adalah ciri khas Lampung. Walaupun dalam diri saya ini sebenarnya ada dua. Jadi saya ini ayah saya Lampung, ibu saya Sunda. Tapi hari ini saya ingin lebih mengenalkan ini loh salah satu dari kostum yang biasa dipakai masyarakat Lampung. Oh, jadi ini ceritanya jadi masyarakat Lampung. Masyarakat Lampung. Luar biasa, luar biasa. Oke, Prof, mungkin di video ini atau yang menonton video ini kan ada yang belum kenal dengan siapa Profesor, karena Prof ingin mencalonkan diri, tentunya harus dilihat siapa sih Prof ini gitu dan bagaimana Prof ini. Nah, mungkin Prof bisa menjelaskan dari segi personal Prof ini seperti apa? Baik, terima kasih Mas Ganang atas undangannya untuk menggali apa yang menjadi pokok-pokok pikiran saya ya. Jadi dari segi nama dulu deh, nama saya ini memang unik, banyak orang yang salah tulis terutama. Namanya kan Muhammad Jafar. Orang umumnya kenalnya Jafar pakai F. Jadi nama ini sebenarnya nama Arab yang sudah disundakan. Saya ngerti. Iya, jadi kan kalau orang Sunda kan mungkin lupa nulis F, biasanya nulis P sehingga terlanjur menjadi Muhammad Jafar. Memang orang Sunda nggak bisa ngomong F. Kan? Jadi baiklah itu. Nah, Mas Ganang dan para pemirsa sekalian, saya mengajar di Fakultas Ilmu Sosial ini sejak tahun 1991. Jadi sudah masuk 30 tahun saya. Nah, dalam pengalaman ini saya pernah menjadi sekretaris jurusan di PPKN, pernah menjadi ketua jurusan,
pernah juga diamanahkan menjadi kepala SMA Lab School di Cinere Depok. Nah, terakhir adalah saya pernah menjadi wakil dekan 1 bidang akademik, lalu dilanjutkan dengan menjadi wakil dekan 2 bidang umum dan keuangan. Nah, saya ingin mengatakan bahwa walaupun pengalaman saya cukup banyak di fakultas ini, tapi saya dengan kerendahan hati ingin mengatakan bahwa saya harus tetap banyak belajar. Nah, pengalaman saya yang ingin saya share adalah mungkin pada saat menjadi wakil dekan 1. Jadi sesama wakil dekan 1 kan suka main ledek-ledekan gitu kan. Misalnya gini, ada pengumuman calon guru besar baru gitu. Dari fakultas mana ada guru besar baru. Nah, saya suka sedih. Kenapa sedih? Karena tidak terdengar siapa guru besar baru yang baru turun SK-nya. Jadi saya sedih gitu kan. Kenapa Fakultas Ilmu Sosial yang besar ini tidak bisa menghasilkan guru besar baru? Itu yang membuat saya sedih. Nah, tetapi saya selalu memotivasi teman-teman, ayolah menjadi guru besar gitu. Karena menjadi guru besar kan menjadi cita-cita semua dosen. Nah, akhirnya saya menganggap bahwa motivasi dari saya buat teman-teman tuh nggak cukup. Tapi saya harus menjadi teladan. Nah, saya harus menjadi contoh. Oleh karena itu saya berusaha untuk menulis artikel, mempublikasikannya gitu kan. Sehingga pada tahun 2019 setelah 11 tahun FIS tidak punya guru besar, maka alhamdulillah saya menjadi guru besar di tahun ke-11 itu. Nah, yang terakhir adalah Prof. Nadiro, senior saya di PPKN. Begitu Mas Ganang. Oke, jadi luar biasa ya Prof. Jadi sudah banyak jabatan yang sudah Prof emban selama beberapa tahun terakhir. Betul. Gitu. Dan memang pada saat saya menjadi mahasiswa, saya juga kan alumni dari UNJ juga, khususnya di Fakultas Ilmu Sosial. Sebenarnya mungkin ini ada pertanyaan yang mewakili pertanyaan banyak orang. Kenapa sih Prof pada saat ini ingin mencalonkan diri menjadi seorang calon dekan? Karena kalau dari zaman saya dulu, kenapa nggak dari dulu gitu kan? Baik. Kenapa baru sekarang? Kenapa waktu ini gitu? Kenapa kira-kira Prof? Iya, yang pasti Fakultas Ilmu Sosial kan sudah menjadi bagian dari diri saya. Artinya saya tidak bisa melepaskan tanggung jawab untuk pengembangan Fakultas Ilmu Sosial. Nah, saya ingin Fakultas Ilmu Sosial itu menjadi fakultas yang unggul ya, fakultas yang tidak kalah dengan fakultas-fakultas lain. Jadi ada niat dan tekad yang kuat buat saya bagaimana bisa mengembangkan fakultas kita ini dengan lebih baik ke depan. Jadi hambatan-hambatan yang ada itu harus kita kurangi sehingga kita bisa memajukan fakultas kita. Jadi semata itu sebetulnya. Jadi bukan ambisi pribadi karena saya terus terang saja saya belajar ilmu politik tapi saya tidak begitu pandai berpolitik. Saya lebih suka bekerja dengan memperhatikan semangat membangun lembaga. Oke, berarti memang niat ini diawali dari kesadaran ya, kesadaran dan kepedulian terhadap Fakultas Ilmu Sosial. Betul, gitu ya. Oke, Prof. Nah, kemarin saya di sini juga sudah membaca-baca berkaitan dengan visi misinya Prof Jafar nih, di mana salah satu kalimat yang menurut saya penting untuk kita bahas ya coba saya bacakan dulu, yaitu mewujudkan universitas bereputasi Asia dengan bersinergi meningkatkan prestasi, menghasilkan lulusan yang unggul dan berkarakter di bidang pendidikan, ilmu sosial dan ilmu sosial. Nah, di sini kalau menurut Prof Jafar ini penjabaran dari visi ini itu seperti apa sih Prof? Atau untuk memudahkan kita sebagai seorang pendengar ataupun yang melihat video ini memahaminya seperti apa? Iya, yang pasti kan fakultas itu merupakan bagian dari universitas gitu kan. Universitas sudah mencanangkan visinya bahwa ingin menjadi universitas bereputasi di Asia. Oleh karena itu tidak punya pilihan bagi fakultas-fakultas untuk mendukung itu. Sehingga UNJ menjadi universitas yang bereputasi di Asia didukung oleh fakultas-fakultasnya. Karena tanpa dukungan fakultas, ya apa yang ingin dicapai oleh UNJ tidak akan terjadi. Nah, saya membayangkan bahwa dukungan-dukungan fakultas itu sesuai dengan kapasitas keilmuan masing-masing. Jadi kan di FIS kan ada dua, ada yang namanya pendidikan ilmu-ilmu sosial, ada ilmu-ilmu sosial. Dengan narasi yang lebih sederhana adalah mengembangkan pendidikan ilmu sosial,
dan mengembangkan ilmu-ilmu sosial yang non-dik. Dua-duanya harus bersinergi sehingga Fakultas Ilmu Sosial itu bisa menjalankan pengembangan mandatnya. Jadi mengembangkan non-dik, mengembangkan dik dan mengembangkan non-dik. Pendidikan dan non-pendidikan. Dan pendidikan, betul. Oke, berkaitan dengan kampus nih, Prof, kan dekan itu bukan sebuah jabatan yang mudah ya, Prof ya. Ada banyak tantangannya, entah mungkin kesulitan-kesulitannya juga banyak dan tanggung jawabnya juga besar. Nah, berkaitan dengan pengelolaan kampus gitu, Prof. Kita mendengar bahwa Menteri Pendidikan mencanangkan ada yang namanya Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka. Nah, kalau Prof sendiri melihat makna dari Kampus Merdeka itu seperti apa sih? Karena kan kalau seandainya Prof nanti keterima atau lolos menjadi seorang dekan Fakultas Ilmu Sosial, pelaksanaan Kampus Merdeka itu seperti apa, Prof, kira-kira? Iya, yang pasti kan konsep ini bukan konsep baru sebenarnya. Hakikatnya adalah universitas itu tidak boleh menjadi menara gading. Itu konsep lama, tapi dia harus menjadi menara air. Artinya apa? Ilmu-ilmu yang dikaji di universitas harus bisa bermanfaat bagi masyarakat. Gitu. Nah, sekarang trennya bisa berbalik. Bahwa universitas bisa belajar dari masyarakat. Gitu. Jadi bagaimana sinergi antara universitas dengan masyarakat dalam mengembangkan ilmu. Sehingga mahasiswa itu tidak hanya ngerti ilmu secara teoritik, tapi juga ngerti secara praktik. Kayak aktualisasi. Aktualisasinya seperti apa. Jadi jangan sampai ada mahasiswa lulusan universitas yang tidak bisa memahami problem-problem masyarakat, tidak bisa bekerja dengan baik. Alasannya karena dia hanya belajar teori. Tidak, sekarang ingin disambungkan gitu antara kampus dengan masyarakat, antara kampus dengan dunia usaha dan dunia industri. Nah, saya kira ini gagasan futuristik ya. Tinggal bagaimana ditata agar sistemnya bisa berjalan dengan baik. Karena kan ada mungkin mahasiswa-mahasiswa yang mungkin dia concernnya kepada riset, kan gitu. Sehingga dia harus dikuatkan risetnya. Atau juga mahasiswa yang mampu melakukan entrepreneur, sehingga harus dikembangkan entrepreneurship-nya. Nah, pembacaan terhadap potensi mahasiswa itu harus lebih diperkuat. Sehingga bisa disambungkan dengan masyarakat, dengan Dudi, gitu. Itu persepsi saya tentang kampus Merdeka. Tapi bukan berarti Merdeka Belajar itu kampus yang mahasiswanya menjadi diistimewakan, bukan begitu ya, Prof? Bukan ya. Jadi ini kan mendekatkan jarak antara universitas dengan masyarakat. Dengan masyarakat. Gitu. Jadi selama ini kan seolah-olah masing-masing jalan tuh. Universitas jalan sendiri, industri jalan sendiri, masyarakat jalan sendiri. Nah, sekarang disinergikan. Nah, dengan demikian maka tidak ada lagi istilah mahasiswa tidak siap kerja. Tidak ada lagi istilah mahasiswa yang tidak memahami problem-problem yang dihadapi masyarakat. Jadi dia menjadi bagian dari problem solver itu, gitu. Itu yang bisa saya pahami. Gitu. Tentang Merdeka Belajar, gitu, ya. Prof ya. Oke. Kita langsung masuk ke inti ya, Prof. Ini berkaitan dengan program. Nah, di sini saya sudah membaca sedikit bahwa Prof ini untuk pencalonan menjadi dekan Fakultas Ilmu Sosial itu memiliki beberapa program, dan saya melihat ada 4 gambaran program besar. Ya, mungkin saya bacakan dulu, Prof ya. Baik, silakan. Yang pertama ini adalah Rekprota. Ini akronimnya dari Recognition Center of Excellence, Professionalism and Big Data. Dan strategi-strategi yang digambarkan di sini ini menurut saya sangat menarik gitu, Prof. Di antaranya adalah menugaskan dosen untuk berkegiatan tridharma, kemudian dosen memperoleh rekognisi internasional, kemudian ada pengembangan unit wirausaha fakultas, kemudian studi banding, ada juga memberikan penghargaan dan sanksi bagi dosen yang atau tenaga pendidikan yang ya sesuai lah dengan apa yang dilakukannya. Kemudian penataan fasilitas perkuliahan kantor, dan salah satunya adalah pengadaan sistem big data. Kemudian mendorong kenaikan pangkat bagi dosen dan tenaga pendidikan. Nah, kalau dari gambaran yang saya bacakan tadi, Prof sendiri melihat program yang bagian pertama ini seperti apa, Prof? Ya, apa yang ingin digambarkan? Yang menjadi fokus dari yang pertama ini adalah bagaimana fakultas bisa memfasilitasi dosen, memberdayakan dosen agar dia punya riset-riset internasional. Sebenarnya LPPM UNJ sudah memfasilitasi itu.
Jadi ada riset kolaborasi, baik kolaborasi nasional maupun kolaborasi internasional. Artinya bahwa dosen itu harus keluar dari zona nyamannya, tidak hanya meneliti dari dana fakultas saja, tapi juga bergerak ke dana universitas dan dana hibah dikti atau hibah BRIN sekarang gitu kan. Dengan begitu berarti kan ada kontribusi dosen dalam dinamika internasional. Kerjasama dengan perguruan tinggi internasional, paling tidak mulailah dari riset gitu kan, bahwa dosen FIS kerjasama dengan dosen di universitas internasional, misalnya di Taiwan atau di Malaysia atau di Singapura gitu kan, untuk melakukan riset bersama, joint riset gitu kan. Dengan demikian itu kan akan disenangi oleh kedua belah pihak. Dosen kita senang karena dia punya rekognisi meneliti bareng dengan dosen dari luar negeri, dosen luar negeri pun sama seperti itu juga. Jadi sekarang ini sudah zamannya untuk melakukan kolaborasi riset, gitu, dari dosen perguruan tinggi lokal dengan perguruan tinggi yang sifatnya internasional. Jadi konkret ya Pak. Jadi bukan hanya sekedar dosen membuat penelitian kemudian diupload ke jurnal internasional, tapi justru ini dosen kita bekerja sama dengan dosen yang ada di kampus-kampus luar negeri. Gitu. Betul. Ya? Nah, concern saya adalah terutama yang paling mudah dijangkau adalah riset sebenarnya. Kalau pertukaran dosen bisa saja gitu kan, itu juga bisa dilakukan. Tapi riset ini menurut saya karena ujungnya adalah publikasi. Nah, jadi nanti kan dosen kita namanya juga muncul di artikel yang dipublikasikan itu, dosen-dosen lain mitranya juga muncul, sehingga di situ ada simbiosis mutualisme yang menguntungkan semua pihak. Dan tentu saja ini juga akan meningkatkan ranking UNJ dalam hal pengembangan riset. Dan pada saat itu Bapak sebagai dekan, pada saat misalnya pada dekan akan hadir memfasilitasi begitu? Iya, betul. Jadi tugas fakultas lah memang menjadi kewajiban fakultas agar dosen bisa mengembangkan atmosfer akademik. Jadi fakultas harus mengembangkan atmosfer akademik sehingga budaya riset itu bisa berkembang, tidak hanya budaya riset lokal, tapi bisa berkolaborasi dengan dosen-dosen di Asia. Gitu. Luar biasa. Berarti sesuai dengan visi tadi ya. Iya, betul. Kampus bertaraf paling tidak Asia lah ya. Betul, ya. Asia. Oke, mungkin ada lagi yang menurut saya menarik nih, yaitu memfasilitasi dan mendorong kenaikan pangkat. Ini masih di program yang awal ya, Pak. Baik. Apa nih maksudnya nih, memfasilitasi mendorong kenaikan pangkat bagi dosen tenaga pendidik? Ya, memang salah satu problem besar di fakultas kita memang itu adalah belum terbangun iklim yang kondusif, dosen itu senang naik pangkat, gitu. Jadi banyak dosen yang macet naik pangkatnya. Sebetulnya treatment kami sudah ada, gitu kan. Misalnya dengan menyampaikan salam sayang lah katakan kepada dosen, ayolah sudah lama tidak naik pangkat, ayo naik pangkat gitu kan. Lalu kita juga ngundang para narasumber untuk memberikan keterangan-keterangan yang berkait dengan bagaimana usaha naik pangkat itu. Jadi saya berpikir yang pokok dari memfasilitasi ini adalah fakultas harus melakukan supervisi yang intensif. Agar semua dosen itu istilahnya sadar atau alarmnya tuh sudah hidup terus gitu kan, bahwa dia itu harusnya sudah naik pangkat gitu. Nah, tapi itu yang dimasukkan ke dalam strategi dari programnya Prof, apakah tidak menjadi beban gitu? Karena kan menurut saya ya, kenaikan pangkat itu juga pasti kan akan memberikan feedback sendiri terhadap orang yang tersebut kan. Nah, tapi apakah itu tidak menjadi beban? Saya kira naik pangkat itu menjadi harapan, iya. Seakan-akan. Jadi naik pangkat itu adalah membuat orang tersenyum semua. Kalau misalnya begini, saya jadi guru besar, itu tidak ada yang marah, tidak ada yang sakit hati, kan gitu. Sama juga naik pangkat, artinya semua itu orang senang. Dosen berarti pendapatannya bertambah, gitu kan. Lalu dari segi data fakultas, berarti fakultas punya dosen yang gelar akademiknya bertambah, gitu kan, atau jabatan akademiknya bertambah makin tinggi, berarti kan kualitas SDM di fakultas kita menjadi baik gitu. Jadi urusan pangkat ini sebenarnya kebutuhan semua pihak. Kebutuhan fakultas dan kebutuhan dosen-dosen yang bersangkutan gitu. Tinggal bagaimana membangun atmosfer, saya kira atmosfer akademik
iklim yang kondusif agar dosen mau menulis, meneliti, mempublikasikannya sebagai syarat untuk mengajukan kenaikan pangkat. Oke, satu juga di sini yang menarik yaitu melakukan penataan administrasi keuangan yang disusun secara bersama-sama. Ya. Nah, ini juga menarik nih berkaitan dengan administrasi. Apakah menurut Prof administrasi saat ini di Fakultas Ilmu Sosial itu sudah baik atau Ya, diperbaiki? saya ingin secara rendah hati ingin mengatakan bahwa penataan administrasi di fakultas kita harus kita benahi secara progresif ya. Mungkin perlu sistem yang tersentral ya, terintegrasi, mungkin perlu upaya-upaya digitalisasi sehingga tidak ada lagi hambatan-hambatan dalam pengumpulan data. Jadi selama ini memang kita sering lebih percaya manual gitu kan, karena kalau nggak manual rasanya kurang afdol gitu kan. Nah tapi saya kira universitas juga sudah mengembangkan banyak aplikasi. Nah di periode kalau saya dipercaya itu saya akan mengembangkan aplikasi-aplikasi yang memudahkan semua sivitas akademik termasuk tendik dalam berbagai macam urusan administrasi. Berarti di sini makna bersama itu selain dia ada digitalisasi, ada juga keterbukaan gitu ya, Prof. Betul. Oke. Apa ya? Jadi saya kira udah zamannya lah. Semua kita terbuka gitu kan. Tidak ada yang ditutup-tutupi karena memang kalau menurut saya tidak ada yang perlu disembunyikan. Misalnya begini, saya ingin sampaikan. Misalnya soal keuangan. Katakanlah ada yang curiga atau ada yang sedikit-sedikit suuzon misalnya gitu kan. Saya ingin katakan bahwa keuangan itu adalah sistem yang jauh lebih mapan. Kenapa? Karena kontrolnya banyak. Fakultas dikontrol oleh universitas, lalu ada SPI. SPI itu unit pengawas internal, satuan pengawas internal, lalu ada Itjen, ada BPK, ada BPKP. Jadi sebenarnya mudah-mudahan ya insya Allah gitu kan bahwa pengelolaan keuangan devis ini sampai hari ini tidak ada masalah yang serius. Dan harus dipertahankan. Harus dipertahankan. Cuma memang mungkin komunikasi barangkali ya, komunikasi tim keuangan dengan dosen, komunikasi tim keuangan dengan korprodi, itu saya kira menjadi tugas fakultas lah untuk membenahi sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Oke, kita lanjutkan nih Pak untuk program yang kedua. Nah, di sini saya baca yaitu INCORE atau Integration, Connection and Relevance. Tapi dari strategi yang ada di sini saya mensoroti pada beberapa hal yang termasuk di sini adalah menerima mahasiswa asing untuk berkuliah di Fakultas Ilmu Sosial, kemudian melaksanakan penelitian dan pengabdian yang berkolaborasi dengan instansi luar negeri, kemudian mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian dosen ke dalam bahan ajar perkuliahan. Dan terakhir, ini yang menurut saya paling istilahnya penting dan saya rasa ini ditunggu-tunggu oleh banyak orang, yaitu membuka program pascasarjana atau S2 yang linear. Iya. Gimana tuh Pak? Silakan. Saya mulai dari yang terakhir dulu ya Mas Kenang ya. Bahwa saya sejak lama punya obsesi bahwa Fakultas Ilmu Sosial itu harus punya S2 yang terlepas dari program pascasarjana UNJ. Saya berpikirnya bahwa FIS itu harus mengembangkan program studi itu vertikal, jangan horizontal lagi. Ya misalnya lah ya, misalnya PPKN. PPKN itu ada PPKN S1, ada PPKN S2, ada PPKN S3. Sosiologi juga sama misalnya, sosiologi S1, sosiologi S2, sosiologi S3. Jadi di situ betul-betul bahwa universitas atau fakultas itu menjadi pusat pengembangan ilmu. Gitu. Jadi tidak mentargetkan jumlah mahasiswa yang banyak, tapi justru pengembangan ilmu itu yang lebih penting kalau menurut saya. Berarti tidak berbicara masalah kuantitas ya Pak, betul, tapi ke kualitasnya. Betul. Jadi kita harus jujur mengatakan bahwa kita agak tertinggal beberapa langkah dari adik kita Fakultas Ekonomi misalnya. Ekonomi sudah punya beberapa program studi S2. Kita bisa melakukan itu. Yang penting adalah SDM-nya cukup. Jadi pengembangan SDM, karena bikin S2 itu kan minimal 5 doktornya, katakan begitu. Kita punya potensi untuk itu sebetulnya. Harapannya adalah bahwa alumni-alumni FIS itu tidak kemana-mana, tapi bisa nyambung S2, S3-nya di fakultas kita. Rumahnya sendiri. Nah tinggal bagaimana itu dikelola secara baik,
memenuhi standar-standar nasional, bahkan kalau perlu mengikuti standar-standar internasional. Itu kalau tentang pembukaan S2. Jadi mohon doanya kalau ini kesempatan diberikan ke saya akan betul-betul serius membangun S2 yang linear, menjadi prioritas saya, karena itu akan menjadi seperti menara yang kelihatan, gitu. Kalau kita mendirikan S1 saja, gitu kan, mungkin itu menyenangkan sesaat, tapi jangka panjang pengembangan ilmunya menurut saya itu harus harus menjadi urutan yang kedua lah paling tidak ya. Jadi vertikalnya menjadi urutan yang pertama. Oke. Kalau yang berkaitan dengan menerima mahasiswa asing, kemudian berkolaborasi dengan instansi luar negeri, serta integrasi antara penelitian dan pengabdian, gimana itu? Nah, saya berpikir begini, bahwa selama ini kan banyak hasil riset kita itu bisa publikasi di jurnal internasional sudah bagus ya. Tapi saya kira itu juga belum cukup, karena hasil riset, hasil pengabdian itu harus bisa dilaksanakan di pembelajaran, diimplementasikan. Karena kan begini ya, dosen itu kan punya tugas tridharma, pendidikan, penelitian dan pengabdian. Nah, tapi realnya bahwa itu semua dioptimalkan, diberdayakan untuk mengembangkan pendidikan. Jadi ruang-ruang kuliah itu menjadi sarana diseminasi dari hasil-hasil riset. Jadi tidak hanya dari textbook saja, tapi juga dari hasil-hasil riset, sehingga menimbulkan inspirasi bagi mahasiswa untuk riset berikutnya. Sehingga menjadi pembelajaran kontekstual. Betul, iya. Jadi mahasiswa itu sudah sejak dini dikenalkan dengan riset-riset terkini, karena dosen juga melakukan itu. Gitu. Tidak hanya dosennya pengguna riset orang lain, tapi juga menggunakan risetnya sendiri. Katakanlah beginilah, misalnya saya juga melakukan pengembangan video pembelajaran. Nah, itu digunakan pada saat pembelajaran berlangsung di kuliah. Jadi videonya adalah hasil riset, dimanfaatkan untuk pembelajaran di kelas. Gitu. Luar biasa nih programnya. Nah, tentang mahasiswa asing, Mas Ganang, salah satu dari upaya mencapai universitas bereputasi, ya mau tidak mau kita harus bisa mengirim mahasiswa kita ke luar negeri, bisa mengundang mahasiswa asing ke dalam fakultas kita. Nah, ini memang perlu upaya yang serius, perlu fasilitas yang mendukung, sehingga semuanya bisa berjalan. Saya kira dosen-dosen kita punya semangat yang sama agar fakultas kita itu juga dikenal lah oleh kalangan internasional, gitu. Oke, menarik, Prof. Dan itu pun saya rasa sangat berkaitan juga dengan program yang ketiga ya, yaitu yang tentang kompetensi, partisipasi dan prestasi. Sehingga Prof menginginkan agar tidak hanya dosennya saja berprestasi, tapi mahasiswanya juga di sini. Dan ini saya lihat dari melaksanakan pelatihan proposal PKM dan PMW, kemudian juga melaksanakan kegiatan pelatihan penulisan, bahkan proposal PKM dan PMW bagi dosen pembimbing. Wah, ini juga luar biasa. Tapi saya fokus kembali kepada program yang keempat, yaitu berkaitan dengan ekskalasi, prestasi, entrepreneurship, dan internasionalisasi. Dan selalu saya melihat bahwa memang semangatnya Prof ini berkaitan bagaimana Fakultas Ilmu Sosial ini bisa branding tidak hanya di negara sendiri, tapi juga di luar negara. Jadi ada internasionalisasi. Dan di sini mungkin Prof bisa bantu menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan meningkatkan publikasi karya mahasiswa, kemudian meningkatkan tulisan-tulisan mahasiswa, atau bahkan juga dosen di media massa gitu. Apa sih sebenarnya harapannya? Iya, Fakultas Ilmu Sosial itu kan kajiannya tentang masyarakat. Ide-idenya tidak akan pernah habis. Karena masyarakat itu menjadi ladang pengabdian sekaligus menjadi ladang kajian. Nah, artinya mahasiswa harus bisa mengelaborasi hasil perkuliahannya itu dengan menuliskan gagasan-gagasannya, paling tidak minimal di media digital, paling tidak. Kalau bisa masuk di koran-koran mainstream, itu akan lebih bagus lagi. Tetapi kan ini harus sinergi dengan dosennya juga. Jadi dosen juga harus memberikan contoh bahwa dia juga pernah menulis di media digital, pernah menulis di media mainstream gitu, koran-koran mainstream. Tapi memang semangatnya adalah kita nggak kekurangan ide, kita nggak kekurangan pikiran-pikiran bagaimana membangun satu learning community sehingga
media-media sosial atau media-media digital dan koran-koran mainstream itu dibanjiri oleh tulisan-tulisan dosen dan mahasiswa FIS gitu. Jadi ada semangat seperti itu gitu kan. Nah tentu saja memang ini perlu kerja keras ya, perlu komitmen dan perlu ketelatenan saya kira, perlu ketelatenan semua pihak agar dosen dan mahasiswa itu rela mewakafkan dirinya untuk membuat tulisan-tulisan yang bisa dimuat di media yang dibaca oleh orang banyak. Jadi jelas ya bahwa kampus pendidikan itu harus turut serta juga menyumbangkan hasil pemikirannya Betul. ke masyarakat. Betul. Tapi itu semua tadi sudah kita bahas ya, program-program, dan tapi ada yang kemudian menjadi pemikiran saya gitu, Prof, bahwa dari program-program yang begitu banyak dan besar, sebenarnya seberapa yakin Prof program ini bisa terrealisasi, khususnya ketika Prof menjabat misalnya nanti jadi seorang dekan, apa yang membuat keyakinan bisa berhasil itu seperti apa? Iya, saya meyakini bahwa keberhasilan fakultas itu faktor utama yang paling mendukung adalah SDM, sumber daya ya? Sumber daya manusianya, baik itu dosen maupun tenaga kependidikan plus dengan kualitas mahasiswanya. Nah saya ingin sekaligus mengajak lah ya bahwa doktor di FIS ini adalah 44 orang. Itu satu jumlah yang luar biasa. Kalau saja dosen ini bisa membimbing 1 orang saja mahasiswa dalam menulis publikasi misalnya, atau setiap dosen ini terus rajin melakukan publikasi, itu akan lahir 44 profesor. Itu saya kira spektakuler. Mungkin akan bisa mengalahkan fakultas tertua gitu. Kita sebagaimana kita tahu kan fakultas yang banyak guru besarnya kan Fakultas Ilmu Pendidikan. Kita bisa mengejar itu tanpa harus tergantung kepada mutasi dari guru besar dari perguruan tinggi lain. Tapi dari kalangan sendiri saja kita bisa mencapai 44 guru besar. Itu suatu jumlah yang besar. Nah, tetapi kan itu salah satu indikator saja. Yang lain adalah bahwa dosen bisa mengembangkan pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas yang bisa membangun satu atmosfer akademik yang bisa membangkitkan semangat mahasiswa untuk belajar dengan lebih baik. Jadi dosen harus jadi bahasa lainnya beginilah ya. Jadi dosen itu jangan menjadi sorotan mahasiswa justru terhadap disiplinnya, terhadap kualitas karyanya, tapi justru dia mengatakan ini karya saya, yuk Anda kita bangkitkan membuat karya juga, sehingga dosen dan mahasiswa sama-sama berkarya. Oke, kalau saya boleh bisa sebut, berarti istilahnya bukan one man show ya? Ya. Tapi ini lebih kepada sinergi antara beberapa pihak. Dan makanya Prof juga sebagai dekan juga tidak ingin one man show, tapi merangkul rekan yang lain. Makanya saya punya moto yang kita sebut dengan 3C. Wah, apa tuh 3C? Itu berkolaborasi, berprestasi, akhirnya FIS bisa bereputasi. Wah, luar biasa. Oke, baik, terima kasih Prof atas penjelasannya. Semoga apa yang tadi dijelaskan berkaitan dengan visi, misi, program bisa menjadi referensi khususnya bagi para senat yang nanti akan memilih Prof Jafar sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial. Ya, sekali lagi untuk rekan-rekan berkaitan dengan pemilihan, tentunya itu menjadi hak yang dimiliki oleh masing-masing. Akan tapi saya hanya bisa menyampaikan bahwa jadilah pemilih yang cerdas, yaitu pemilih yang mengenal siapa yang dipilih dan memilih pemimpin yang terbaik. Oke, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.